Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Belakangan lagi rame banget nih film animasi yang kabarnya ngabisin budget sampai 6,7 miliar rupiah ya. Cuma hasilnya ya kalian sendiri nih. Branding, Mika, Satu untuk tim Merdeka. Ya, ini adalah film asal Indonesia, yaitu One for All, yang lagi banyak banget dihujat sama netizen. Tapi kenapa ya banyak yang marah-marah? Nah, mending langsung kita bahas aja fakta-faktanya. Indonesia One for All. Jadi begini, film ini diproduksi oleh Perfiki Kreasindo. Siapa mereka? Ini tuh kayak semacam rumah produksi yang berbasis di Jakarta, teman-teman. Dan secara resmi berada di bawah naungan Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, sebuah lembaga swasta yang punya misi memperkuat perfilman nasional ya. Nah, Bapak Usmar Ismail sendiri adalah bapak film Indonesia yang dikenal sebagai pelopor drama modern. Jadi dengan tahu siapa pembuatnya, harusnya sih jadi kebanggaan baru ya buat animasi Indonesia, apalagi setelah kesuksesan film Jumbo kan? Tapi sayangnya, waktu gue nonton trailernya tuh teman-teman, aduh, cuma bisa geleng-geleng kepala sih. Ini bagaimana? Bendera. Beta buka gudang, benderanya hilang. aduh, itu bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Siapa lurah? Netizen langsung heboh, bukan karena keren ya, tapi karena kualitasnya yang hancur banget. Jujur di bawah ekspektasi banget kan? Gambarnya kayak pecah-pecah, terus warna karakternya juga beda-beda banget, dan gerakannya juga aneh serta bikin pusing kan? Kayak lagi ulangan tapi belum selesai, terus gurunya ngomong kayak begini, selesai nggak selesai harus dikumpulin ya. Sebenarnya kalau dari temanya sih fine-fine aja. Mereka menceritakan petualangan 8 anak dari berbagai suku dan juga budaya di Indonesia yang membentuk tim Merah Putih. Tugas mereka jagain bendera pusaka yang bakal dikibarkan di upacara Hari Kemerdekaan ke-80. Cuma tiba-tiba aja benderanya tuh hilang teman-teman, dan anak-anak kini harus bersatu melewati berbagai rintangan untuk menemukannya. Oke lah ya, atau kalian justru yang ngerasa nih kalau ide-ide cerita kayak begini berasa dibuatnya pakai AI. Gue ngerasa ceritanya tuh mirip sama kondisinya Konoha sih, di mana dana desanya dikorupsi teman-teman. Masa bendera cuma ada satu, terus udah gitu nggak bisa beli lagi? Pak Lurahnya malah milih nyuruh anak-anak pergi ke hutan yang berbahaya tuh daripada beli di pasar misalkan nih. Kocak banget kan? Cuma ada pesan Bhinneka Tunggal Ika, semangat patriotisme, dan kerjasama yang menurut gue Indonesia banget tuh. Ditambah lagi, ini jadi film animasi pertama di Indonesia yang temanya tuh adalah patriot. Ekspektasi orang-orang makanya tinggi banget. Dan rencananya film ini bakal tayang di bioskop tuh pada tanggal 14 Agustus 2025 nanti. Ini nih yang bikin netizen banyak yang bertanya-tanya, yakin animasi kayak begini layak tayang di bioskop? Lagian siapa sih emang yang buat? Nah, untuk produser utamanya itu ada Toto Sugriwo, di mana beliau dikenal tuh teman-teman sebagai tokoh senior di industri perfilman Indonesia yang juga menjabat sebagai sekretaris umum di Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia atau GPBSI. Yang menarik buat gue, Jumbo itu dibuat sama lebih dari 200 kreator selama 5 tahun teman-teman. Cuma film Indonesia One for All ini nggak tahu dibuatnya sama berapa animator ya, tapi waktu pembuatan itu katanya cuma kurang dari sebulan karena ngejar momen hari ulang tahun ke-80 Indonesia. Gokil kan? Kurang dari 1 bulan coba. Dan harganya cukup fantastis nih karena menghabiskan 6,7 miliar rupiah. Inilah yang bikin orang-orang tuh bertanya-tanya, kok bisa semahal ini tapi hasilnya cuma kayak begini doang? Masalahnya, banyak juga yang bandingin film ini dengan Demon Slayer yang per episodenya itu hanya menghabiskan sekitar 1,8 miliar rupiah. Kalau soal kualitasnya, kalian bisa lihat sendirilah sekeren apa itu Demon Slayer. Nih, kalau kita bandingin sebelahannya, semua orang juga bisa menilai mana yang lebih keren tuh teman-teman. Dari sini nggak heran dong, kenapa banyak yang bingung tuh teman-teman. Bahkan kalau kita cari informasi resmi dari studio pembuatnya untuk tahu mereka tuh udah pernah buat apa aja, websitenya malah nggak bisa dibuka. Padahal film ini berada di bawah Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail yang sudah terkenal di Indonesia. Jadi wajar aja kalau publik tuh pada mikir, loh kok studio di bawah yayasan segede ini malah minim jejak digitalnya ya? Kesannya jadi kayak proyeknya gede, embelnya keren, tapi informasi dasarnya aja susah diakses tuh. Terus kita harus percaya itu gimana caranya? Kontroversi. Mungkin awalnya film ini niatnya baik ya. Mereka pengen bikin film nasionalis yang bisa dinikmatin sama semua kalangan. Cuma sayangnya, selama proses perilisannya itu malah banjir kontroversi. Salah satunya soal aset karakter filmnya.
Iya, kemarin ada nih yang bahas kalau mereka menemukan karakter-karakter yang mirip di marketplace khusus animasi gitu. Kalian lihat deh, bentuk mukanya sama, cuma beda rambutnya doang kan? Terus ini juga ada yang paketan tuh, sedangkan yang lainnya cuma beda di baju-bajunya doang tuh guys. Selain karakter, ada juga tempat yang kelihatannya mirip teman-teman. Dan bisa kita beli dengan harga yang gak seberapa juga loh. Dengan budget yang segitu besarnya, sedangkan karakter-karakter utamanya itu ternyata malah beli, inilah yang bikin pro kontra di kalangan masyarakat. Ada yang maklum, tapi ada juga yang ngerasa ini gak niat. Terus ada berita juga di Twitter tuh yang rame, bilang kalau semua karakter tadi ternyata gak dibeli. Iya, berita itu muncul setelah yang punya karakternya di-chat sama netizen dan bilang kalau nggak ada pembayaran yang mereka terima. Menarik nih sebenarnya. Cuma kita nggak boleh langsung asal nuduh gitu ya, karena nanti jatuhnya malah jadi fitnah kan. Kita tunggu aja teman-teman prosesnya tuh kayak gimana. Cuma aku juga dapat informasi dari sang animatornya yang muncul di sosmed juga dan sudah coba dirangkum sama It Real Cross. Di situ katanya, animatornya cuma dibayar 1 juta rupiah dan uangnya itu dibayarin buat dubber juga. Untuk animasinya, semua dibuat sama Bintang Takari sendiri yang katanya pakai aset-aset yang sudah dia punya dari lama. Jadi untuk di film animasi Indonesia One for All ini, dia juga reuse tuh apa yang sudah pernah dia bikin dengan modifikasi sedikit-sedikit ya. Nah, inilah yang tadi gue bilang, kita nggak bisa sembarangan langsung nuduh kalau mereka tuh nyomot. Untuk kasus kali ini, kita masih nunggu dulu deh klarifikasi semua pihaknya. Apa iya nyomot terus dimodif sedikit? Apa jangan-jangan animatornya udah beli dari lama, tapi baru ke up sekarang tuh karena rame di sosial media? Terus buat isu tentang harga produksi yang sampai 6,7 miliar rupiah, ada pendapat menarik nih dari orang film langsung macam Bapak Hanung Bramantyo. Menurut dia, nominal itu masih terlalu kecil untuk menghasilkan film animasi yang benar-benar memukau. Katanya begini, 7 miliar untuk film animasi, potong pajak 13% kisaran 6 miliar, kalau toh tidak dikorupsi, hasilnya tetap jelek. Soalnya menurut dia, buat bikin animasi bagus, biaya produksinya aja bisa sampai 30 miliar rupiah dan ditambah lagi 10 miliar buat biaya promosi. Mungkin kalau mau dibandingin sama Jumbo nih ya, menurut artikel yang gue baca itu teman-teman, estimasi biaya produksinya ada di angka 48,8 miliar rupiah. Makanya hasilnya bisa sebagus itu. Sedangkan film ini cuma 6,7 miliar rupiah doang tuh. Ya makanya nggak ada apa-apa dibandingkan sama dengan Jumbo kan? Terus kita berharap hasilnya itu bisa lebih bagus gitu. Ya makanya gue ada setuju juga nih sama Mas Hanung. Apalagi dia memang orang yang sudah bekerja di bidang film lama banget kan? Cuma menurut gue, dibalik bener atau enggaknya itu, banyak aja kejanggalan yang ada di film kali ini. Kayak, kenapa sih semua tuh harus dipaksakan? Bahkan banyak juga berita yang beredar kalau katanya film ini dibiayain sama pemerintah. Nah, sejak isu itu muncul, makin kisruh lagi kan netizen-netizen kita. Cuma tenang dulu ya, produsernya udah bikin klarifikasi kok. Bapak Toto sendiri bilang tuh teman-teman, kalau tuduhan tentang biaya produksi 6,7 miliar rupiah itu dan juga didanai sama pemerintah, semuanya nggak bener dan semua itu adalah fitnah yang keji. Pihaknya nggak pernah terima 1 rupiah pun dari pemerintah, apalagi sampai melakukan korupsi ataupun memanfaatkan uang haram seperti yang dituduhkan. Dia juga bilang, isu ini nggak cuma nyerang pribadinya doang, tapi juga berdampak ke keluarganya. Mulai dari istri sampai anak-anaknya ikut tekanan mental karena hujatannya netizen. Di sini dia juga minta ke masyarakat buat nggak langsung nyebarin informasi yang belum jelas kebenarannya. Terus soal ada campur tangan pemerintah karena banyak foto-foto timnya tuh dengan wakil menteri ekonomi kreatif. Itu semua bukan karena bantuan dana, tapi Wamen Parekraf memang pernah mengundang tim Merah Putih One for All, namun cuma ngasih masukan seputar cerita, karakter, dan juga trailer. Jadi bukan bantuan dana ataupun fasilitas promosi teman-teman. Ya lagi-lagi, kita cuma bisa nunggu kelanjutan beritanya saja ya. Cuma satu pertanyaan lagi nih yang gak kejawab. Kalau memang gak dibantu sama pemerintah, kok film kayak gini bisa dapat jadwal tayang ya? Padahal kalau menurut Mas Hanung Bramantyo, ada 200 film yang lagi antri tuh buat bisa tayang di bioskop. Tapi malah Indonesia One for All ini yang ditayangin duluan. Kenapa tuh menurut kalian kira-kira? Terus baru gue perhatiin juga nih, soundtrack yang ada di trailernya itu berasa kayak AI gak sih? Cuma kalau gue coba cari di Instagram mereka, ada postingan tuh di bulan Juni tanggal 11 kayak begini. Mereka bikin sayembara lomba cipta lagu untuk jadi soundtrack filmnya. Nah, cuma nggak ada postingan pemenang ataupun lagu siapa yang akhirnya dipakai tuh. Biar lebih paham, kita dengar pendapatnya Om Indra Asis dulu deh ya. Oke, kalau dengar sekilas ya, saya tuh lumayan banyak bikin lagu pakai Suno ya. Saya jadi udah kenal ada sedikit
bekas-bekas tertentu lah ya yang bisa bikin kita kayak ini nih buatannya. Tapi again, ini saya nggak bisa 100% yakin ya dengan hanya mendengar aja, oke? Tapi yang mau dicari sisi positifnya sebenarnya agak susah sih. Palingan cuma ini doang nih yang kepikiran. Setelah semua yang kita lihat di trailernya, akhirnya kita punya nih sebuah film yang bahkan website streaming ilegal aja kayaknya bikin berkali-kali deh buat ngebajak film satu ini. Ya jujur kalau cuma buat video yang diupload di YouTube doang sih, menurut gue animasi ini bisa-bisa aja lah diterima tanpa perlu tersebar anggarannya. Cuma kenapa mereka tuh pede banget buat nayangin di bioskop kayak begitu loh? Ini yang bikin jadi bermasalah kan? Pede boleh aja, tapi sadar diri itu penting banget teman-teman. Hancur soalnya usaha Jumbo buat jadi standar Indonesia di mata dunia tuh kalau animasinya muncul kayak begini kan? Bahas trailer. Kalau biasanya kita suka bahas kesalahan film yang banyak orang-orang tuh gak sadar, untuk trailer Indonesia One for All ini, gue rasa gak sesusah itu ya. Soalnya banyak banget tuh teman-teman hal yang janggal. Seriusan deh. Pertama, gudang yang sudah gue bahas sempat di awal tadi, ada yang bisa nemu gak anehnya di bagian mana? Gue nggak tahu sih ini tuh balai desa atau apaan ya. Tapi kenapa ada senjata di lemarinya coba? Kalau ternyata ini gudang senjata, masa iya nggak dijaga terus anak-anak boleh masuk seenaknya? Selain itu, masih di scene yang sama nih. Perhatiin deh si anak yang pakai baju merah. Kantongnya bolong atau celananya yang robek tuh. Masa iya bokongnya tuh kelihatan kayak begitu dilolosin masuk trailer dah. Baru satu scene doang loh itu. Sekarang yang ini nih. Ngomongnya sih ada burung indah ya di videonya. Tapi kenapa suaranya lebih mirip kayak suara monyet dah? Ada burung cantik, tapi dikurung di dalam kandang. Pasti ada yang menangkapnya. Nah, kalau ngomongin suara beda, si baju merah yang kelihatan maco banget ini juga punya suara yang beda-beda. Gak percaya? Denger deh waktu dia pertama kali ngomong. Satu untuk tim Merdeka. Siapa Lura? Terus denger suara waktu di adegan yang berbeda ini ya. Tunggu. Lina mana? Kering kah tenggorokannya? Sampai beda banget gitu suaranya. Pokoknya banyak deh voiceover yang ngasal. Kayak yang ngomong siapa, yang gerak atau yang disorot siapa tuh. Nah, kalau yang gue maksud tuh patah-patah, itu adegan waktu dia kesangkut di pohon terus nyebur ke sungai seperti ini. Aduh, bagaimana ini? Dari suara sound efeknya cederanya parah nih. Mungkin patah leher atau bahkan patah tulang belakang kan? Cuma korelasinya sama nyebur ke sungai itu apa? Kelihatan patah banget kan adegannya? Ngerti kan kalian sekarang? Sound efek yang aneh, menurut gue sih gak cuma itu teman-teman. Banyak banget sebenarnya yang gak enak didengar. Kayak contohnya waktu mereka tuh jalan kaki. Lina, itu ular besar. Cepat turun. Karena gue dulu sering banget main PUBG nih, kalau teman-teman perhatiin deh, suaranya tuh mirip kayak langkah kaki di PUBG atau FF gak sih? Terus menurut gue juga nih, harusnya film ini selesai nggak sampai 10 menit. Kenapa? Soalnya waktu mereka tuh jalan di pasar, harusnya tinggal beli aja bendera yang baru kan, daripada repot-repot masuk ke hutan tuh. Kalau mereka beli nih, jadi enak kan nontonnya, nggak perlu lama-lama tuh teman-teman. Bener nggak? Dan terakhir, gue mau kasih PR kepada kalian semua. Coba hitung deh, ada berapa kata hati-hati di sepanjang trailernya. Kalau udah ngitung, tulis di kolom komentar ya, soalnya banyak banget teman-teman. Awas, hati-hati Raka. Ayo cepet, awas hati-hati. Hati-hati ada yang berbatuan. Aduh. Hati-hati Lina. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.